Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qawa bi dalaili dinihi arkanas syari'ah sahaha bi ahkamihi furu'al millatil hanafiyah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin il-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sallallahu alaihi salatan tansyarihu biha as-sudur wa tuhawwinu biha al-umur wa tankashifu biha as-sutur wa sallama tasliman katsiran ma tamatid duhur. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb kita semua yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, ya, yang sekiranya nikmat itu kita hitung, ya, maka kita tidak akan pernah mampu, ya, karena nikmat yang kita terima dari Allah, ya, mulai dari kita lahir, mulai dari kita bangun tidur, ya, sampai kita tidur lagi, sampai kita wafat, tentu sangatlah banyak, ya. Dari nikmat-nikmat yang kita sadari maupun nikmat-nikmat yang tidak kita sadari. Apakah kita sadar bahwasanya selama ini kita bisa hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan karena nikmat Allah, ya. Kita bisa bernafas, menghirup oksigen, ya, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkahkan kaki kita, ya, menuju ke Masjid Al-Manar ini untuk beriktikaf, untuk beribadah, tidak lain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beriringan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, ya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi penutup para nabi, yang dengan perjuangan beliau, ya, dengan katakanlah tetesan keringat dan darah beliau, ya, dakwah Islam ini, agama Islam ini bisa tersiar ke seluruh penjuru dunia hingga ke negara kita ini, Republik Indonesia. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin saya di depan sini hanya sedikit menyampaikan, ya, apa yang saya sampaikan ini mungkin sudah banyak dari jamaah yang mengetahuinya. Maka lebih tepatnya ini dikatakan, kalau bahasa santrinya, ya, murojaah, mutolaah, ya, agar mungkin ilmu-ilmu yang sudah pernah kita dapatkan kita ulangi kembali agar kita ingat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana innaka 'alamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada sebuah kisah, ya, yang mana kisah ini termaktub di dalam Sahih Muslim dan Bukhari. Ya, ini kisah tentang seorang pembunuh, ya, di zaman Bani Israel yang telah membunuh 99 orang, atau digenapkan menjadi 100, ya, 100 orang, ya. Pembunuh, ya, ini Imam Az-Zahabi mengkategorikan, ya, sebagai salah satu daripada al-kabair atau dosa-dosa besar, ya, waliyadzubillah, ya. Jangan sampai di dalam kehidupan kita, ya, kita melakukan salah satu dari dosa besar ini, ya. Karena di dalam syariat Islam sendiri, ya, benar-benar, ya, menjaga agar sesama muslim itu jangan sampai menumpahkan darah, ya. Karena syariat itu, di antara tujuan syariat itu adalah hifdzud dam, atau menjaga darah, ya, darah sesama muslim terutama. Maka termasuk dari wasiat Allah kepada Bani Israel itu adalah larangan untuk menumpahkan darah, ya. Karena dikatakan bahwasanya kalau membunuh satu orang itu seperti atau seakan-akan membunuh semua orang. Dan kalau membiarkan hidup satu orang, seakan-akan membiarkan hidup seluruh orang, ya. Karena misalnya ada
contoh ada seseorang ya, membunuh tetangganya atau saudaranya sendiri, maka tentu saudara daripada korban ini bisa saja ada dendam di dalam hatinya, sehingga dia itu tidak akan pernah bisa meredakan dendam di dalam hatinya sampai dia membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Ya. Nah, di dalam sejarah sendiri, ya, satu nyawa itu bisa menyebabkan peperangan-peperangan yang berkelanjutan. Ya. Misalnya di Perang Dunia Kedua saja, ya, itu setelah dibaca, Perang Dunia Pertama ya, itu ketika dibaca di antara faktor yang menyebabkan Perang Dunia Pertama itu adalah dibunuhnya putra mahkota kerajaan Austria, ya. Dan hal itu yang memancing terjadinya Perang Dunia I yang membuat banyak sekali korban berjatuhan. Begitu juga di dalam sejarah Islam sendiri, ya, ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, kita sudah tahu bagaimana ya di akhir masa pemerintahan beliau ya terjadi pemberontakan ya. Orang-orang Mesir, orang-orang Irak, orang-orang Yaman berbondong-bondong datang ke kota Madinah ya. Karena kalau di dalam sejarah ada konspirasi ya. Ada konspirasi yang mengatakan kalau ya Khalifah Utsman radhiyallahu an itu ya kalau bahasa kita KKN gitu ya. Ada nepotisme ya. Padahal tidak ya. Karena Khalifah Utsman ini orang yang amanah, orang yang adil, tentu beliau mengangkat orang-orang atau pejabat-pejabat tentu karena kualitas seseorang ya, bukan karena hubungan kekerabatan atau tali persaudaraan. Maka kita tahu setelah pemberontak ya berhasil masuk ke kota, kemudian ya sahabat Utsman ini meninggal karena terbunuh ya. Setelah itu yang terjadi apa? Saudaranya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menuntut balas ya, setelah penduduk Madinah sepakat ya sahabat Ali diangkat, tetapi dari negeri Syam, gubernur Syam ketika itu sahabat Muawiyah itu tidak setuju ya. Jadi dia mau membaiat Khalifah Ali ya kalau pembunuh Utsman ini sudah ditemukan. Tetapi dari pihak sahabat Ali ya baiat dulu baru nanti kita cari pembunuhnya. Tetapi dalam sejarah hal ini tidak menemui titik temu ya. Akhirnya ya kita tahu dalam sejarah terjadilah perang saudara di antara kaum muslimin mulai dari perang Jamal kemudian berujung di perang Siffin. Yang mana dari fitnah ini ya sahabat Ali bin Abi Thalib ini meninggal terbunuh ya. Maka ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi kembali terutama di negeri kita ini, negeri tercinta kita ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kedamaian ya, ketentraman di negeri kita ini. Ya maaf, ini kembali lagi ke kisah tadi tentang seseorang yang telah membunuh 100 nyawa di zaman Bani Israel ya. Jadi suatu hari ya orang ini ya terkenal sebagai penjagal ya, yang telah menewaskan 99 orang ya. Tetapi hidayah Allah Subhanahu wa taala itu memang datang tidak disangka-sangka. Terbesit di dalam hati orang ini itu ingin bertobat. Jadi orang ini ingin bertobat, dia sadar kalau apa yang dia lakukan selama itu adalah salah, adalah dosa. Maka kemudian ia tanya kepada orang-orang di kampungnya ya. Siapa ya orang yang paling alim di daerah sini, siapa orang yang paling alim sehingga saya bisa minta fatwa, saya mau bertanya kepada dia. Maka orang-orang pun menunjukkan ke rumah seorang rahib ya. Rahib itu adalah ahli ibadah ya, jadi orang yang ibadahnya kenceng gitu. Maka disebut rahib. Maka si pembunuh ini pun mendatangi rumah rahib itu. Setelah sampai kemudian dia ya menyampaikan maksudnya ya, dia bercerita kepada rahib bahwasanya dia ini pernah membunuh 99 jiwa. Nah, maka apakah saya ini masih bisa atau apakah saya ini masih punya kesempatan untuk bertaubat? Maka si rahib ini mengatakan, oh, enggak mungkin, kamu ini pendosa, apalagi yang dosa kamu yang dosa yang kamu lakukan itu
sudah sangat besar, membunuh 99 orang. Enggak bisa, enggak mungkin kamu diampuni. Maka si pembunuh ini mendengar jawaban ini malah tersulut emosinya. Setelah tersulut emosinya malah akhirnya dia membunuh sekalian si rahib itu. Maka genap ya, korbannya itu genap menjadi 100 orang. Wah, dia belum puas. Dia walaupun setelah melakukan dosa tapi dia masih ingin bertaubat ya. Belum puas dengan jawabannya itu. Maka dia pergi ke kampung sebelah, ke negeri sebelah. Terus bertanya kepada penduduknya, siapa orang yang paling alim di negeri ini? Maka ditunjukkanlah kepada seorang pendeta. Ya kalau di kita kaum muslimin di zaman sekarang kita panggilnya ya seorang ulama lah. Maka dia mendatangi pendeta itu atau ulama itu, kemudian dia mengutarakan maksudnya. Dia cerita kalau dia ini sebelumnya sudah pernah membunuh 100 orang. Nah, maka dia bertanya, apakah saya ini masih diterima taubatnya oleh Allah? Maka apa jawaban si pendeta? Tentu saja. Siapa yang akan menghalangi kamu untuk bertobat? Ya. Kalau kamu ingin bertobat, ya, kata si pendeta memberikan saran, maka kamu tinggalkan negeri ini. Ya. Karena negeri ini banyak sekali kemaksiatan. Kamu pergilah ke negeri sana, negeri di mana banyak orang-orang yang taat beribadah. Ya. Setelah mendengar saran itu, maka si pembunuh ini pun langsung pergi. Ya. Dia berkelana menuju ke negeri yang dimaksud itu. Ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Di tengah perjalanan ya, di sebuah persimpangan jalan, qadarullah, ajal itu menjemput si pembunuh tadi yang ingin bertaubat. Maka setelah itu turunlah 2 malaikat ya. Yang pertama itu adalah malaikat rahmat, kemudian yang kedua itu malaikat adab. 2 malaikat ini rebutan si pembunuh. Rebutan pembunuh ini. Yang malaikat rahmat berkata, dia ini sudah bertaubat. Ya, dia ini ingin menghadapkan hatinya kepada Allah. Yang si malaikat adab berkata, enggak, dia harus ikut saya. Dia itu belum beramal satu pun. Rebutan ya, debat, enggak ada habisnya. Akhirnya Allah menurunkan perantara ya. Jadi ada satu malaikat diturunkan menjadi penengah di antara keduanya ini. Nah, maka si malaikat penengah ini berkata, ya kalau bahasa paraannya, nggih pun mboten mawon. Coba diukur jarak ya tempat orang ini meninggal ya dengan negeri tujuannya, yakni negeri orang-orang soleh, dengan jarak negerinya ya, negeri tempat orang-orang maksiat. Diukur ya. Kalau akhirnya diukur, setelah diukur didapati bahwasanya tempat orang ini meninggal lebih dekat dengan arah tujuannya, yakni negeri orang-orang yang soleh. Akhirnya jiwanya dibawa oleh malaikat rahmat. Ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya, yang pertama bahwasanya ya, termasuk dari sunatullah, bahwasanya manusia itu pasti ya, dipastikan melakukan yang namanya salah. Ya, kita semua pernah salah. Ya. Siapapun diri kita, ya, kita anak kecil, ya, kita pemuda, kita orang dewasa, kita orang tua. Apapun jabatan kita, kita rakyat kecil, kita pejabat, kita aparat, ya. Hatta ulama pun, ya, orang yang menjadi panutan kita tidak luput ya dari yang namanya salah. Karena kesalahan ini ya adalah cara bagi kita ya, untuk belajar. Jadi kita bisa salah itu adalah cara untuk kita belajar ya. Dari kesalahan di masa lalu yang pernah kita lakukan, dari situlah kita belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk semakin lebih baik dan semakin lebih baik ya. Karena orang beriman itu adalah orang yang hari esok itu lebih baik daripada hari ini ya. Dan dari kesalahan itu menunjukkan
bahwasanya kita ini hanyalah manusia biasa. Ya. Sekalipun kita orang yang berilmu tinggi, ya, menguasai ilmu fikih, ilmu hadis, tafsir, ushul fiqh, ya. Tapi kita harus sadar bahwasanya kita ini hanyalah manusia biasa. Hatta Nabi pun, ya, Nabi sekalipun pernah melakukan yang namanya salah. Ya. Tapi salah yang dilakukan Nabi ini bukan salah yang menjerumuskan kepada maksiat, tapi hanya salah masalah teknis dunia saja. Jadi ceritanya itu dulu Nabi pernah mendapati orang Ansor itu yang berprofesi sebagai seorang petani, ya. Jadi orang Ansor ini dia kayak mengawinkan pohon kurma gitu loh, ya. Jadi dikawinkan, itu metode bertaninya begitu. Maka ketika melihat itu Nabi berkomentar, apa yang kamu lakukan itu tidak ada gunanya, nggak berguna, kata Nabi begitu. Akhirnya sama orang Ansor ini ya nggak jadi dikawinkan. Nah, setelah musim panen tiba, hasilnya apa? Ternyata kurma tersebut malah gagal panen, ya, karena tidak dikawinkan. Maka ketika mengetahui itu, Nabi berkata, kurang lebih kalau dalam masalah agama, ya, kamu bisa bertanya kepada guru saya ahlinya. Tapi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu terhadap urusan-urusan atau perkara-perkara duniamu. Itu kata Nabi. Ya, bahkan Nabi pun ketika melakukan salah langsung ditegur oleh Allah. Ya, sebagaimana ketika Nabi itu berdakwah di kota Mekah, ya. Ketika itu Nabi ini sedang ngobrol dengan para bangsawan-bangsawan Mekah, ya, diskusi ingin mengajak mereka masuk Islam. Nah, ketika itu ada seorang yang buta. Nah, seorang yang buta ini ingin minta petunjuk kepada Nabi, ya. Ingin minta petunjuk, tapi oleh Nabi diabaikan begitu saja. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ditegur dengan turunnya surat Abasa. Abasa wa tawalla anja aul akma wa ma yudrika la'allahu yazakka dan seterusnya. Ya. Orang buta tersebut adalah Abdullah bin Umi Maktum, ya, yang ketika itu ingin meminta petunjuk kepada Nabi, tetapi Nabi bermuka ngasang dan berpaling, ya, karena dia orang buta. Maka ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya orang buta ini benar-benar ikhlas ingin meminta petunjuk kepadamu, ya, ingin meminta nasihat. Sedangkan orang bangsawan-bangsawan Quraisy yang ada di depan kamu itu, mereka pada hakikatnya menolak dakwah kamu, ya, karena yang sedang diajak ngobrol oleh beliau itu, kalau saya baca salah itu adalah Abu Jahal Umayyah bin Khalaf, ya, yang kita tahu dalam sirah sampai akhir hayatnya mereka memusuhi dakwah Nabi. Ikhwani fiddin, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Maka kita mafhum, kita paham bahwasanya setiap kita itu pasti punya salah, ya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Yang artinya setiap bani Adam, ya, atau setiap manusia itu pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan, ya. Khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang bertaubat. Jadi kita pasti punya salah, ya, karena kita manusia biasa. Tetapi yang diapresiasi oleh Allah, ya, yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang melakukan kesalahan, kemudian mereka menyadari atas kesalahan-kesalahannya, kemudian mereka bertaubat atau kembali kepada jalan yang lurus. Ikhwani fiddin, a'azanillah yakum jami'an. Ya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah bahwasanya pintu-pintu taubat itu akan senantiasa terbuka, ya, tidak pernah tertutup, ya. Ampunan dari Allah itu sangat luas, ya, diberikan kepada siapa saja, tidak memandang bulu dia orang kecil, dia orang besar, dia pendosa yang telah melakukan banyak dosa ataupun orang soleh. Maka kita harus pahami bahwasanya pintu-pintu taubat ini tidak akan pernah ditutup, ya. Sehingga dua hal. Yang pertama adalah ajal menjemput kita. Kemudian yang kedua adalah terjadinya hari kiamat, ya. Dalam hadis
dikatakan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'a at-taubah wa la tanqati' at-taubah hatta taqumas saah. Ya, jadi hijrah itu tidak akan pernah terputus sehingga terputusnya taubat, dan tidak akan terputusnya taubat hingga terjadinya hari kiamat. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis qudsinya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam ma ta'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka walau bali. Ya bani Adam law balagat dunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Artinya, kata Allah, wahai anak Adam, wahai manusia, ya, selama engkau meminta kepadaku, berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ya, maka aku ampuni kamu, ya, atas apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, ya, sekiranya dosamu itu membumbung setinggi langit, ya, kemudian engkau meminta kepadaku ampunan, niscaya aku ampuni. Ya. Wahai anak Adam, ya, sekiranya engkau mendatangiku dengan kesalahan, dengan dosa seisi bumi, sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan seisi bumi pula. Ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha mengasihi hamba-hambanya, ya. Ia tidak peduli hambanya ini sudah berdosa sebesar apapun, ya. Berdosa sebanyak apapun, segala macam jenis dosa misalnya dia lakukan, kalau dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni, dan Allah tidak peduli, ya. Karena Allah memiliki sifat Ghafurur Rahim, ya. Ayyuhal hadirun, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya, di situ ada sifat Allah yang namanya Ar-Rahman. Kita diajarkan bahwasanya Ar-Rahman itu bermakna dzu rahmatin wasi'atin, ya. Allah itu memiliki rahmat yang luas, ya. Jadi rahmat Allah dalam sifat Ar-Rahman ini tidak terbatasi oleh apapun, ya. Baik itu kepada manusia, kepada hewan, ya. Baik dia itu muslim, dia itu non muslim, ya. Dia penyembah berhala, Allah tetap kasih mereka. Buktinya apa? Kita lihat orang-orang yang tidak menyembah Allah, mereka masih diberikan tempat tinggal, masih diberikan makan, ya. Mereka orang-orang yang tidak menyembah Allah, bahkan menghina Allah, ya. Kita bayangkan saja kalau ada tamu, ya, datang ke rumah kita, ya, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak mengenakan hati kita, tentunya kita manusia biasa tentu marah. Bahkan bisa saja kita mengusir dia, ya, mengusir tamu tersebut karena tidak punya adab. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berbeda, ya. Zat yang Ar-Rahman, yang bahkan orang yang tidak mau menyembahnya, bahkan orang yang terang-terangan, ya, mengingkari keberadaannya, ia masih beri nikmat, ya. Ia masih beri makan, masih diberikan pakaian, masih diberikan kesempatan hidup. Maka dari situ menunjukkan bahwasannya Allah itu sedang memberikan kesempatan kepada mereka, ya. Kepada kita juga bahwasannya, ya, kalau kita, ya, terkubang di dalam kesalahan, di dalam kemaksiatan, ya, Allah telah menanti kita dengan berjuta-juta ampunannya, ya. Sekalipun dia orang yang tidak beriman, Allah sedang menunggu dia beriman, ya. Sekalipun dia pendosa, Allah sedang menanti taubatnya.
Ikhwani fiddin, a'azzani Allah iyyakum jami'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada hamba-hambaku, ya. Wahai hamba-hambaku, ya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Ya. Janganlah engkau itu berputus asa dari rahmatku, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa, segala macam jenis dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia adalah Zat Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, ya, bahwasanya janganlah kita itu menghalangi orang untuk bertaubat, ya. Maksudnya ya seperti sikapnya rahib tadi, ya. Rahib tadi ketika didatangi seorang yang telah belum berlumuran dosa, ya, dia menolak mentah-mentah, ya. Bahkan mengatakan kamu tidak akan diampuni, ya. Sikap ini tentu kita paham ini adalah sikap yang salah, ya, karena termasuk dari menghalangi seseorang dari jalan Allah, ya. Karena bisa jadi rahib ini, ya, atau ahli ibadah ini bersikap seperti itu karena dia merasa sudah beramal, ya. Dia ahli ibadah, ya, sregep ibadah, karena cara kita nggih salat 5 waktu jamaah ting masjid terus, nggih tahajud, nggih duha, puasa sunah nggih dijalankan, zikir wirid mboten ketinggalan, nggih. Nah, tetapi karena kurangnya ilmu, karena hati yang tidak bersih, ya, hati yang ada kesombongan di dalamnya, ya, sehingga ketika dia melihat, ya, salah satu dari hamba Allah ini melakukan dosa, dia merasa risih. Ya mungkin biasa, ya, kita lihat kalau ada orang, maaf, di pinggir jalan misalnya kok waktu Ramadan, ya, kok malah misalnya minum teh gelas atau apa, kita merasa risih, ya, atau kita lihat kok tetangga kita tidak pernah sholat, misalnya nggak pernah berangkat ke masjid, misalnya, ya kemungkinan ya kita ada rasa tidak enak, ya. Tapi dari situlah, ya, muncul benih yang namanya sombong, ya. Sehingga kita merasa lebih tinggi daripada orang yang masih berlumuran dosa, ya. Padahal kita tidak tahu, ya, di masa mendatang, ya, 1 tahun, ya, 5 tahun, 10 tahun, dia akan menjadi seperti apa. Bisa jadi orang yang hari ini kita remehkan, ya, dia itu pendosa, misalnya pemabuk atau tukang judi misalnya, bisa jadi di masa mendatang dia malah orang yang lebih baik daripada kita. Ada salah seorang tabi'in itu pernah berkata, ya, jangan kamu ini meremehkan pendosa, ya, sehingga jelas siapakah di antara kamu dan dirinya yang masuk ke dalam neraka. Itu kata seorang tabi'in begitu. Ya, karena ketika di dunia tidak ada yang tahu kan masa depan itu seperti apa. Ya. Bisa jadi yang hari ini penuh dosa, ya, penjahat, tetapi di masa mendatang, di tahun-tahun mendatang dia menjadi seorang ahli ibadah. Dan bisa jadi tidak menutup kemungkinan, ya, orang yang ahli ibadah hari ini di masa mendatang dia berubah 180 derajat. Bisa jadi. Dan banyak, ya, kisah-kisah. Misalnya seperti seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel, ya, yang dia itu dititipi seorang perempuan oleh 13 saudara. Mungkin sudah banyak yang tahu, ya. Yang mana dia kena talbis, kena fitnah, kemudian di akhir hayatnya dia malah keluar daripada agama tauhid. Kemudian juga di zaman Islam ini, ya,
Di dalam sejarah itu ada masyhur ya, ketika kaum muslimin ini sedang berperang dengan Romawi ya. Ketika itu kaum muslimin sedang mengepung benteng ya, salah satu benteng dari Imperium Romawi ya. Ketika itu ada salah seorang ya, namanya lupa saya. Itu orang ini hafal Quran. Nah, melihat di atas benteng ini ada seorang perempuan cantik. Maka setelah benteng itu berhasil dikuasai, dia mendatangi perempuan itu ya, melamar perempuan itu. Tapi perempuan itu, saya tidak mau nikah sama kamu ya, sebelum kamu masuk ke agama saya ya. Jadi agama wanita itu Nasrani agamanya. Akhirnya si mujahid ini ya, yang hafal Quran ini, dia masuk ke dalam agama Nasrani ya. Waliyadzubillah ya. Dan dikatakan itu bahwasanya hafalan Qurannya itu hilang ya. Semua kecuali satu ayat ya, di surat Al-Hijr ayat kedua ya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi ayat ini seperti pas sekali dengan apa yang dialami. Jadi orang-orang kafir itu ketika di akhirat itu berharap bahwasanya dia itu dulu menjadi seorang muslim. Nah, jadi dari hafalannya itu dia cuma ingat satu ayat itu. Akan tetapi ya qadarullah ya, ketika dia habis menikah itu dia sedang naik ke atas menara ya. Ketika di atas menara dia terpleset dan meninggal. Dan itu terjadi dikatakan di hari pernikahannya ya. Jadi mohon maaf belum sempat malamnya, belum sampai melakukan ritualnya itu ya. Tapi di hari pertama dia kepleset dan jatuh. Jadi rugi rugi dunia dan rugi akhirat. Waliyadzubillah. Ayol hadirun a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tentu kita sebagai seorang muslim ya, mengharapkan bahwasanya kita itu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada hari kemarin. Karena seperti tadi ya, orang-orang yang berdosa ya, hari ini bisa menjadi lebih baik di masa depan ya. Kita tahu Nabi Muhammad itu diutus menjadi rasul di umur yang ke-40 ya. Dan para sahabat ya, itu masuk ke dalam Islam pun bukan dari lahir mereka masuk Islam, belajar rukun Islam, rukun iman, tidak ya. Sahabat Abu Bakar itu selisih 2 tahun dengan Nabi ya, Sayyidina Umar itu selisih 10 tahun dengan Nabi. Nah, jadi para sahabat ya, generasi terbaik pun mereka pernah melakukan kesalahan di masa lalu ya. Apalagi Sayyidina Umar ya, nanti menangi zaman jahiliyah ya, nanti dikatakan di sirah itu pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup ya. Tetapi Allah berkehendak memberikan hidayah, kemudian dari orang yang paling membenci dakwah Nabi menjadi orang yang paling getol membela dakwahnya Nabi ya. Ada juga sahabat Khalid bin Walid ya, yang masyhur sebagai panglima perang yang tidak pernah kalah dalam pertempuran ya, yang ketika menjadi musuhnya Nabi di perang Uhud, bahkan dia yang memimpin pasukan berkuda mengalahkan pasukannya Nabi ya. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada beliau. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah ya, tepatnya setelah kaum muslimin umrah, itu umrah qadha namanya, itu sahabat Khalid bin Walid, Amr bin As sama Utsman bin Al-Khamis masuk ke dalam Islam. Dan ketika dia telah menjadi seorang muslim ya, yang mana di perang Uhud dia menjadi pahlawannya orang-orang musyrikin Quraisy ya. Ketika menjadi seorang muslim dia menjadi pahlawannya orang-orang Islam ya. Sudah masyhur di dalam sirah itu di perang Mu'tah ya, yang ketika itu Nabi memberikan komando kepada 3 orang ya, sahabat Zaid bin Harisah, sahabat Ja'far bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Rawahah ya. Mereka semua gugur di medan perang. Dan ketika itu kaum muslimin langsung menunjuk komando dipegang oleh Khalid bin Walid ya, yang di bawah kepemimpinan beliau ini kaum muslimin meraih kemenangan ya. Dan sejak saat itu diberilah gelar Khalid bin Walid ini Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dan di zaman setelah Nabi wafat pun, di zaman Sayyidina Abu Bakar ya, Khalid bin Walid ini
ya, sebagai panglima juga meraih banyak kemenangan ya, melawan Imperium Persia dan Imperium Romawi. Jadi mungkin ya, ada orang yang hari ini hina, penuh dosa ya, bahkan memusuhi agama Islam terang-terangan, di masa depan bisa jadi menjadi seorang pahlawan ya, di dalam agama Islam. Maka kita yang hari ini ya, alhamdulillah diberikan taufik, diberikan hidayah ya, di dalam ketaatan ya. Jangan sampai di dalam hati kita itu terbesit rasa sombong, rasa ujub, takabur, merasa lebih baik ya daripada orang-orang yang mungkin hari ini penuh dengan dosa ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian pelajaran keempat yang bisa kita ambil bahwasanya niat ya, niat di dalam hati itu sangatlah penting ya. Dari kisah ini ya, kita mengambil pelajaran bahwasanya ya, orang yang baru saja mau bertaubat ya sudah bertaubat ya, dia ingin menjadi lebih baik ya, Allah ampuni dia walaupun belum terlaksana, walaupun masih di tengah jalan menuju ke tujuannya. Nah, maka ketika kita meniatkan suatu kebaikan, kita akan diberikan pahala niat itu ya. Sekalipun amalan itu tidak pernah terlaksana ya. Misalnya kita nanti niat sholat duha, tetapi karena ada suatu urusan kita nggak jadi atau lupa, maka Allah sudah mencatat kebaikan niat kita. Apalagi kalau dilaksanakan ya, tambah lebih banyak lagi pahala. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita itu berniat buruk ya, Allah tidak mencatat dosa terhadap niat itu, sehingga niat itu benar-benar terjadi. Misal kita nanti ada niat misal mau niat membunuh seseorang misalnya ya, baru niat saja, akan tetapi niat itu tidak pernah terlaksana, maka Allah tidak mencatat dosa bagi kita. Baru dicatat dosa ketika niat itu benar-benar terlaksana. Maka Masya Allah ya, Allah itu maha pemurah ya. Masalah niat saja Allah berikan pahala bagi kita ya. Dan niat buruk tidak dicatat sebagai dosa ya. Maka apa lagi yang kita tunggu ya. Apalagi yang membuat hati kita berat ya, untuk menjadi hamba-hambanya yang istiqomah ya. Walaupun istiqomah itu berat ya, kalau kata Ibnu Taimiyah itu aqdamul karomah luzumul istiqomah ya. Karomah yang paling agung itu membiasakan istiqomah. Nah, berat istiqomah itu ya. Maka Nabi niku nate dawuh ahabul amal ilallah adwamuha wa in qala. Jadi amalan yang paling dicintai Allah itu adwamuha ya, yang paling ajak, paling konsisten ya, walaupun sedikit. Sedikit-sedikit kalau istiqomah maka itu lebih baik ya. Ya mungkin dari dalam Islam ini kan kompleks sekali kan, dari mulai senyum ya, menegur itu pun diberi ganjaran ya. Mungkin dari kita bertemu seseorang itu tersenyum, menyapa, itu hal kecil, tapi kita istiqomah di situ, insya Allah itu akan menjadi jariah, menjadi amal pahala bagi kita. Apalagi amal-amal yang besar ya. Ya tentu kalau kita belum mampu, kita bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu saja. Di dalam kaidah fikih itu usul fiqh dikatakan saya agak lupa, tapi intinya kalau sesuatu itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya, maka jangan ditinggalkan sepenuhnya. Misal kita sholat duha ya, sunnah ya, 8 rakaat misalnya, enggak bisa 8 rakaat ya, 2 rakaat saja. Tahajud enggak bisa 11 ya, semampunya saja kita berapa. Dan amalan-amalan lain lah yang misalnya itu amalannya itu berat ya, kalau kita tidak bisa lakukan semuanya ya jangan ditinggalkan semuanya. Ayyuhal hadirun a'azanillah wa iyyakum jami'an. Tentu di bulan Ramadan ini ya, bulan penuh ampunan ini, kita mengharapkan benar-benar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jelas ya di dalam hadis itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan keimanan dan mengharap pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Di hadis lain, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Juga hadis lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi insya Allah di bulan Ramadan ini memang bulan yang penuh dengan ampunan ya. Maka tinggal kita ya, yang telah diberikan kesempatan ini ya, kesempatan menangi Ramadan ya, insya Allah kita menangi malih di tahun depan ya. Ya, kita mau benar-benar dah di bulan Ramadan ini ya, maksimalkan tadi puasanya ya, qiyamul lailnya ya, apalagi alhamdulillah yang iktikaf di 10 hari terakhir ya, terutama yang mengharap Lailatul Qadar yang di dalamnya adalah pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Insya Allah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hal ini tentu kita maksimalkan di dalam puasa ya, kita puasa tapi jangan sampai puasa itu rusak ya, gara-gara mungkin ada perbuatan-perbuatan misalnya bohong atau mesuh-mesuh lah, atau berbuat aniaya terhadap orang lain yang mana bisa merusak pahala puasa kita ya. Maka sebisa mungkin ya, di puasa ya, yang mana kita menahan bukan hanya lapar haus ya, tetapi kita benar-benar menahan diri kita dari hawa nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga benar-benar kita mendapatkan pahala puasa yang terbaik, benar-benar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sedikit niki mawon saya sampaikan. Niki buatan sampai 1 jam buatan apa nggih? Nggih. Kalau ada kurangnya, ada salahnya itu datangnya dari saya, kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.